Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas ulangan akhir semester mata kuliah pemrograman website, yang dimana pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan website yang telah kami buat, yaitu website perpustakaan, yang dimana anggotanya terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Ivan Arif Adrian, dan Andika Maulidian Pratama. Pada pembaruan sistem kami, pada sistem perpustakaan yang telah kami buat ini, kami melakukan beberapa update pada fungsi perpustakaannya, yaitu pada sistem untuk mengedit buku, yang dimana pada sebelumnya kami tidak terdapat sistem untuk mengedit buku yang telah dipinjam. Namun pada update kali ini terdapat sistem untuk mengedit buku yang telah dipinjam oleh pengguna, dan kami juga telah memperbaiki beberapa tampilan interface pada halaman-halaman pada perpustakaan kami, sistem perpustakaan kami. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fitur login pada website perpustakaan ini. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar, terdapat form login untuk dapat masuk ke dalam sistem perpustakaan, yang dimana user harus menginputkan 2 jenis data, yaitu email dan password. Nah, apabila user belum memiliki email atau password yang sudah terdaftar, maka user dapat melakukan registrasi dengan mengklik tombol registrasi. Nah, ketika user mengklik tombol registrasi, maka akan muncul form untuk melakukan registrasi pada perpustakaan yang terdiri dari nama, alamat, email, nomor telepon, dan password. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila user itu adalah user baru, yang dimana di sini ada user 1 misalkan, alamatnya Lampung, emailnya user@gmail.com, dan nomor teleponnya bebas. Ini passwordnya gampang saja. Nah, ini register. Nah, registrasi berhasil, silakan login sebagai user 1. Nah, ini akan kita langsung login ke menu login. Nah, sebelumnya ketika user itu melakukan registrasi, maka di sini ada fungsi post, yang dimana akan dari user mengirimkan email itu akan dengan metode post, yang dimana itu ada nama, alamat, email, nomor telepon, dan password. Nah, di sini ada fungsi untuk mengecek email ada. Nah, apabila si email yang ada, dia bakal menampilkan email itu sudah terdaftar, silakan login. Nah, apabila itu usernya baru, nah di sini akan insert into, yang dimana ini akan masuk ke dalam database. Database-nya dengan tabel anggota, yang dimana terdiri dari nama, alamat, email, nomor telepon, dan password. Nah, di sini akan masuk ke dalam database-nya. Ini nama, alamat, email, nomor telepon, password. Nah, apabila dia itu berhasil, maka registrasi berhasil, silakan login sebagai. Nah, di sini sebagainya sebagai nama ya, yang tadi sudah dicoba, dia akan mengeluarkan silakan login sebagai user 1. Nah, apabila itu terjadi kesalahan, maka akan keluar terjadi kesalahan, silakan dicoba lagi. Nah, di sini juga ada fungsi buat untuk registrasinya, yang dimana ini ada nama formulirnya, ada nama, alamat, email, nomor telepon, password. Nah, di sini ada untuk submitnya dengan button submit. Nah, untuk melakukan pendaftaran pada menu registrasi itu. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan masuk sebagai user 1. Dan passwordnya. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena tadi usernya itu cuma user@gmail.com. Ini dapat dilihat di database-nya. Tidak ter. Nah, ini ada database-nya. Nah, yang dimana ini ada user sebelumnya. Nah, itu tadi kenapa salah? Karena saya melakukan usernya itu hanya itu harusnya user@gmail.com, tapi saya melakukannya user1@gmail.com. Maka dari itu
pada index.php-nya. Nah, di sini akan muncul apabila salah itu email atau password salah. Nah, kita coba untuk yang benarnya. Nah, di sini akan langsung login ke dashboard utama perpustakaannya. Nah, yang dimana di sini dengan metode post juga yang sama, maka user itu akan mengirimkan data ke dalam sistem, yang dimana itu ada email dan password. Nah, di sini ada select from anggota where email itu dan passwordnya. Nah, di sini ada uh, resultnya, yang dimana akan mengecek ke dalam database-nya. Nah, seperti tadi saya bilang, apabila dia itu salah, itu akan akan muncul email atau password salah, dan apabila benar, dia akan langsung login ke halaman home.php. Nah, home.php ini adalah halaman yang ini. Nah, di mana di home.php ini akan muncul selamat datang user 1 di perpustakaan. Nah, kalimat user 1 di perpustakaannya itu ada di sebentar. Nah, ini ada selamat datang session. Nah, sessionnya itu karena sekarang sedang berlangsung sesi user 1, maka dia akan muncul nama user 1 di dalam halaman dashboard perpustakaannya. Maka akan muncul selamat datang user 1 di perpustakaan. Seperti yang ini. Nah, di sini juga ada sessionnya untuk mengecek apabila itu ada sesi baru atau tidak. Nah, apabila tidak ada sesi yang sedang berlangsung, maka dia akan langsung loncat ke index.php, yang dimana index.php itu adalah halaman login untuk masuk ke dalam sistem perpustakaan. Nah, selanjutnya itu ada untuk logout. Nah, untuk logout ini ada dua pilihan, yaitu batal akan kembali ke dimana kita terakhir kali berhenti. Nah, seperti di buku, kita akan tetap ke buku. Nah, kalau logout, ya logout. Nah, dia akan langsung ke index.php-nya itu lagi. Karena pada saat logout itu, dia akan mendestroy sesi yang sedang berlangsung. Nah, yang dimana dia akan langsung loncat ke index.php sebagai halaman untuk login kembali. Nah, tadi yang dimana apabila kita mengklik cancel button, dia akan ke history back-nya. History back-nya itu seperti yang tadi saya jelaskan, apabila dia berhentinya sebelumnya itu bagian di bagian apa? Di bagian sebuah halaman, dia akan kembali ke halaman tersebut. Nah, seperti ini halaman home. Nah, di sini juga balik lagi ke halaman buku. Di sini juga akan balik lagi ke halaman peminjaman. Maka itu fungsi dari history back ini. Oke, untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Andika. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peminjaman buku. Di sini terdapat form yang dimana terdapat 4 formulir, yaitu judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Sebagai contoh, di sini kita akan meminjam buku ya dengan menginputkan data eh, nama bukunya, terus di sini nama nama penulisnya, terus penerbitnya, terus tahun terbitnya. Di saat kita men-trigger button pinjam buku, di sini terdapat message yaitu buku berhasil dipinjam. Silakan cek alamat peminjaman. Di sini, di sini sudah berhasil untuk meminjam sebuah buku. Di sini Laskar Pelangi Andrea Hinata, Gramedia 2005.
Nah, untuk source code-nya di, di saat user menginputkan karakter kepada form di sini, form itu akan diteruskan melalui metode post kepada kode PHP di batas. Jadi dimasukin data-datanya, terus mengklik tombol submit dengan namesbox. Nah, data yang sudah dimasukkan akan diambil oleh ini kode yang di atas, fungsinya postbooks dengan apa aja yang di post tadi, judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Nah, setelah itu akan ada kode SQL atau query SQL untuk insert itu, memasukkan nama, apa, masukkan data kepada tabel buku dengan di sini dengan value-nya berupa judul. Judul ini di sini variabelnya penulis, variabelnya ini ngambil dari post penulis. Nah, juga jika berhasil diinputkan ini, jika connection query SQL artinya query-nya berhasil di run atau true, maka buku berhasil dipinjam. Cek laman peminjaman, itu message tadi yang kita klik OK setelah itu. Oke, untuk datanya akan masuk ke dalam tabel buku di sini, tabel buku. Nah, tadi Laskar Pelangi, Andrea Hinata, Gramedia karena sudah diteruskan melalui query SQL. Setelah itu, setelah melakukan peminjaman, maka daftar peminjamannya akan ditampilkan di halaman peminjaman. Nah, di dalam halaman peminjaman ini terdapat dua aksi yang dapat dilakukan user. Jika terdapat kesalahan, maka dapat melakukan edit. Di sini edit, misalnya Laskar Pelangi volume 2 misalnya. Volume 2. Update. Nah, maka di sini akan berubah misalnya terjadi kesalahan penginputan nama buku atau data yang lainnya seperti ini. Misalnya ada salah judul, salah penulis, atau salah penerbit, maka bisa diupdate di sini. Yang kedua, terdapat fungsi yaitu kembalikan, yang mana di sini jika kita klik tombol kembalikan, nah, di sini terdapat konfirmasi bahwa apakah Anda ingin membalikan buku. Jika cancel, dia akan kembali ke halaman peminjaman, menghilangkan pop-up-nya. Jika oke, maka data di sini akan menghilang. Begitupun dengan di tabelnya. Nah, untuk fungsinya di sini terdapat, nah, di sini daftar peminjaman result number. Nah, di sini dia akan menampilkan echo row. Row ini hasil dari running query fetch assets. Di sini running query-nya mana? Fetch asset result. Nah, ini result. Nah, dia dari hasil running query, yaitu select all from buku, yang dimana ini merupakan query SQL untuk menampilkan bukunya. Nah, di sini jadi nilai dari row dengan name field-nya ID buku, tampilkan row judul, tampilkan penulis, ditampilkan sesuai dengan di sini. Ini ada kode pinjam, dia ID buku yang keluar, kode judul yang keluar judul field-nya. Nah, di sini untuk men-trigger fungsi daripada kembalikannya, di sini kita mengambil dari ID buku, ID buku. Jadi ID mana yang akan diedit datanya. Di sini dalam hal ini adalah dihapus ya, dikembalikan. Nah, untuk kembalinya, dia akan mengambil ID, echo, row, ID buku. Nah, untuk di sini dia mengambil ID bukunya. Get, mengambil ID. Get ID, jadi nilai dari ID-nya ini berupa hasil ambil dari get ID tadi. Nah, untuk itu di runninglah sebuah query delete from buku where ID buku ID, variabel ID-nya. Nah, terus setelah itu jika berhasil hasil compile query-nya, maka buku berhasil dikembalikan dan
akan menghilang dari daftar tabelnya. Di sini kalau error ya dia akan keluar message error. Nah, kalau yang ini untuk edit tadi, untuk edit dia tetap sama-sama mengambil data berdasarkan dari ID. Nah, dia kemudian juga menampilkan data sebelumnya, sebelum diedit, menampilkan data sebelumnya sebelum diedit. Sini ada modalnya. Jadi kan modal dia pop up gitu modelnya. Nah, itu show edit modal. Nah, ngambil value-nya ngambil dari data sebelumnya di sini. Ambil data sebelumnya, kemudian data sebelumnya itu sama seperti metode pengisian buku, pinjaman buku, yaitu POS ya. Setelah formnya diupload, POS, di sini kan ada formnya. Nah, ini di sini POS, formnya, actionnya tetap di launch karena PHP-nya di atas. Nah, di sini ada name-nya update, tahun terbit, penerbit, name-nya sesuai dengan name-nya dimasukkan, terus disubmit dengan nama update. Ya. Jadi di sini di atas ini di set post update yang kalau dia ke submit kan namanya tadi field name-nya update. Terus ID, post ID, ngambil ID, judul, diisi dari post judul dan seterusnya. Untuk kemudian SQL diisi oleh query SQL, update set buku, update tabel buku, terus kemudian mengubah set judul dengan judul variabel ini dengan variabel penulis, where ID buku. Jadi dia ngubahnya sesuai dengan ID. Jika berhasil, buku berhasil diperbarui. Jika berhasil, buku berhasil diperbarui. Ini berhasil di-run ya query-nya. Buku berhasil diperbarui. Begitu. Oke, cukup untuk penjelasan mengenai peminjaman, fungsi peminjam, fungsi pengembalian, fungsi edit daftar, beserta dengan fungsi peminjamannya. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, itu dia presentasi mengenai website perpustakaan yang telah kami buat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.